Pakai bumper kan nih? Oh ada. Bumpernya nanti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir di Jurnalis Plus bersama Anak Fadilah. Saya Rizwan. Saya Risanta. Saya siapa? Siapa ini ya? Anak Oh, kita ya? yang cukup ganteng. Alhamdulillah. Kita melihatnya bapak-bapak ini cukup kreatif. Subhan Bilson. Halo Subhan gimana? Alhamdulillah. Bisa hadir di Jurnalis Plus. Terima kasih undangannya. Bisa diperkenalkan Subhan Bilson dari mana nih? Station manager saya dengar ya. Alhamdulillah saat ini, iya betul Pak. Station manager. Radio Sun FM 103,5 Sun FM Banjarmasin bernama PT Radio Alina Perdana Media. Mudah-mudahan pendengarnya ya. Kalau belum mulai denger ya. Tadi saya terkesannya juga. ini kok orangnya kok kayak ini aktor film ya. Aktor, Ya, ya. ya. Siapa? Apa yang ini Afin ya? Bangun. Bukan. Saya kan generasi tua ya. Ya, karena ini ada apa dengan cinta. Mary Prima, Eva Arnas. Saya pengen tahu nih, Nggih. sampai sejauh mana Siapa? nih perkembangan radio lah kan itu kan memang ada segmented Nggih. tersendiri ya Betul. di Banjarmasin. Mungkin bisa dijelaskan Baik. Bang Subhan sebelumnya berkecimpung di mana saja nih? Oh siap. Orang radio man ya, radio man ya. Bener. Aku memang dari radio terus, Bang. Gitu ya? Jadi 2005 starting pointnya tuh berkenalan dengan dunia radio. Bang Santa, broadcasting ya? Bang Rizwan, broadcasting. Gitu. Itu Makanya start di mana aja? jadi penyiar di 107,5 dulu. Itu Music City, Jakarta, Cipete dia. Cipete. 2005. Kita lompat langsung ke 2016 ya. Karena Panjang ya? Panjang. Itu radionya di Jakarta tuh hampir kayak Mustang dan lain sebagainya, hampir mirip. Dulu bukan head to headnya bukan sama Mustang dia, sama Kiss. Oh, Kiss ya, Radio. Kiss ya. Saya kemarinnya Ya. ke dia dulu sama Kiss Radio dulu. Jadi 2000 berapa tadi? 2005. 5 sampai 2000 sekarang. Iya betul 2016 itu tempat beberapa station, tapi itu radio station saya yang pertama masuk City. Kemudian pernah di stasiun radio berita juga. Tapi kita singkat cerita, tadi pertanyaannya apa terakhir ya Bang? Pengalaman di radio itu kan panjang sekali dia. Iya betul. Sampai 2016 saya mengabar di MRA, dipindah tugaskan ke Banjarmasin Bang. Untuk salah satu radio di Banjarmasin grup MRA. Saya tegang nih di kamera. Bang, Biasanya Bang Anas biasa banget di kamera, keren nih sih Bang Anas. Iya. Iya gitu. Apa tadi kalau dunia radio saat ini ya seperti kita tahu harus beradaptasi sama digital Bang. Sudah merambah ke situ ya. Betul. Kalau Tinggal saya sekali klik udah jalan gitu ya. dulu mainnya di streaming. Kalau pertanyaan biasanya kalau klien gitu atau nggak narasumber, link streamingnya ada Mas. Ada. Tapi pertanyaan 3 tahun ke belakang ini adalah live di digital tidak, live di YouTube tidak, live di IG tidak, live di TikTok tidak. Pertanyaan seperti itu. Kalau kita di 2000-an awal bisa streaming nggak? Gitu. Tapi kalau sekarang ini pertanyaannya live di platform digital atau tidak? Kalau saya monitor radio-radio di Jakarta, radio-radio besar di Jakarta, itu rata-rata sudah live talk semua. Live talk. Tapi alhamdulillah Banjarmasin, radio-radio di Banjarmasin juga tidak ketinggalan untuk mengikuti tren itu. Betul. Beberapa radio ya. Smart Betul. FM memang kita sedih juga tutup ya. Iya betul, Bang Anas. Mbak Eli. Mbak Eli. Apa sih kalau kita lihat dari zaman dulu tuh kan kita manual banget nih. Beliau sangat tahu banget opening pemancar, terus closing pemancar, beliau udah tahu. Terus tebakan saya. Dulu pakai kaset apa? Kaset LCD. 4 kaset. Kaserdis. Asal diputar pakai Itu masih sempat. smart mantep ya, botol pakai pulpen. Komen aja bener. Mas Leo tuh yang sering kayak gitu. Mas Leo kalau ya Ini aja kalau malam-malam. Ini suhu guys. Karena wah itu berat. Yang aku jadi pertanyaan itu
kan digital sekarang. Apa Iya. sih yang menjadi perbedaan antara konsep manual itu dengan digital sekarang itu apa sih yang mungkin bisa diceritakan? Yang paling basic banget menurut saya bisa saja menurut saya yang paling basic banget kalau dari segi kacamata bisnis atau klien, perbedaan paling mendasar adalah datanya mudah ditarik secara real time. Pertanyaan kita kalau orang radio, iklan, mau pasang, paling pertanyaannya berapa banyak sih pendengarnya? Itu iya. real Kalau digital, at any time kita bisa tarik tuh datanya. update ya. Per hari ini, per tanggal ini, per jam ini. Record ya. Betul. Kalau zaman dulu kita radio nggak bisa. Kita harus menggandeng Meng-hire pihak agen misalnya lagi ada siapa luar lah, eksternal. Yang namanya Nielsen. Rating. Yang namanya Nielsen. Ayo diusut. sebenarnya berapa? Iya bener. Nggak murah kan pakai mesin Nielsen? Morris, Wah, sama-sama. biasa perusahaan-perusahaan media yang besar yang sudah bisa mengadeng mereka. Tapi kalau yang radio-radio lokal agak effort sih menurut saya. Nah itu tadi, kalau untuk menjawab perbedaannya apa sih digital dengan radio zaman dulu, kemudahan menarik data. Sekarang udah kali Betul, digital. Listener tuh customer tuh pendengar langsung dan bisa ditanya tahu Iya, ukurannya udah tahu ya iya, kapan. iya betul. Apa sih yang kelebihan Sun FM ya? Anggaplah gitu kan. Oh, jadi apa sih sebenarnya apa sih aku mau beriklan di Sun FM? Oh, karena pendengarnya seperti ini tuh datanya langsung mereka bisa akses gitu. Kami media radio kan, media konvensional, walaupun punya sosial media gitu. Data yang bisa ya betul. Jadi data yang di handover itu ke klien itu data yang based on sosial media kami, let's say Instagram, TikTok, itu yang kita kasihkan. Tapi kalau misalkan beberapa klien saya masih menanyakan itu memang, terutama yang brand-brand nasional ya. Mereka pasti data yang diminta. Iya, Mas, aku minta datanya program jam berapa yang pendengarnya paling banyak. Jujur, saya akan bicara kami media konvensional untuk data tidak semudah menarik data di platform digital. Tapi yang bisa saya lakukan, ini loh data insight-nya sosial media Sun FM dari sana gitu sih. Tapi kalau di medsos itu juga mungkin live juga ada kan ini betul, live di medsos kan. betul. Karena nggak lepas dari itu sekarang ya itu. Ya. Oh, iya, betul. Sun FM radio, ya kan? Kebetulan ya, orang tahu lah Sun FM itu ada di Mall satu-satunya di Kalimantan Selatan. Iya. Lantai berapa tuh? 9 ya? Iya betul Om. Sebelum helipad. Ada mau. Kursi samping eksekuat. Iya betul. Iya betul. Ya, artinya bertahan karena kan terus terang aja banyak radio-radio yang existing dulu sekarang udah bubar bahkan Iya, nggak betul. bisa lagi menghidupi itu survive nggak bisa survive lagi. Nggih, Sun nggih. FM survive di mana nih? Tertarik dan interest dengan Sun FM kawan-kawan Iya. ini ingin tahu apa sih formulasinya, apa Kok bisa kok bertahan? bisa eksis pendengarnya dari multi segmen. Saya lihat ada kadang talk show itu apa segmen Doa sih satu, berdoa dan usaha. Orasi labora. Iya betul. supaya orang tertarik lagi gairah lagi membuat radio gitu loh. Dengan euforia medsos, media sosial, radio kan merindukan loh kita ketika Betul. ke Tanah Bumbu sambutan sana. Betul. Enak juga suasana. Tanah bumbu streaming tapi. Streaming tapi. Streaming kan. Streaming tapi. Lewat nggak boleh. Iya. Yang ada surat cinta nih. Surat cinta. Masuk dari balkon biasanya. Nah, itu gimana? Ini kayaknya bandwidth melebar nih. Surat cinta. Apa tuh? Jangkau itu ya, kalau cover area Sun FM sampai Banjarbaru. Banjarmasin, Banjarbaru, beberapa daerah. Malapan masih masuk ya? Masih masuk. Masuk. Iya masih, tapi nggak clear ya, resek-resek ya. Biar aman Om. Siapa tahu Balmon nonton Om. Hati loh Balmon. Karena jujur aja ada surat cinta pernah gitu karena melebar. Alami Tapi ya? akhirnya kami melakukan penyesuaian sesuai peraturan. Pernah. Iya bocor. Tapi bapaknya ngomong ada 3 stasiun nih kena nih. Oh iya siap Om gitu. Boleh salah silakan dikulik Bung Sultan. Persoalannya adalah bagaimana Iya. ini kan situasinya agak beda, kita beradaptasi. Media juga beradaptasi dengan situasi era digital. Nah, sekarang ini kan radio juga dituntut seperti itu karena kita
sangat miris juga. Beberapa teman-teman kita pada ambruk Betul. semuanya. Yang ini masih bisa survive, kemudian, nah itu ada apa yang bisa Pertanyaan itu apa tuh yang bikin bertahan dan Sun FM tuh dia punya istilahnya strategi khusus. Kalau di manajemen strategi dia punya perencanaan, dia punya analisis SWOT-nya seperti apa kan. Pertanyaannya kan. Betul. Oke. Bertahan ya ini kita menjawab bertahannya ya. Nggak bisa eksis gitu lah. Bertahan belum berarti surplus ya. Bisa bertahan aja dulu gitu. Survive gitu. Jadi ya memang ini kan om juga di radio zaman dulu kan. Berarti sudah mapping radio-radio saat ini kan. Memang betul tinggal beberapa jam radio swasta di Banjarmasin. Beberapa kawan-kawan media sudah say goodbye duluan nih gitu. Jadi mungkin kondisi itu secara tidak langsung kan akhirnya ke klien. Kita bicara swasta maupun yang instansi ya. Opsi mereka tinggal dikit. Kalau mereka memang punya budget campaign atau budget promosi, oh gue swasta larinya ke radio, tinggal ini aja nih gitu. Secara tidak langsung kondisi tersebut memberikan sorry banget, tapi dampak positif lah agar radio yang masih bertahan gitu. Iya. Sekarang bicara radio, kalau saya pribadi Pepa juga masih sering-sering kuncinya silaturahmi guys. Gitu ya. Silaturahmi. Silaturahmi ya, untuk mempertahankan tuh ya. Bener, mempertahankan pemasukan. Ya, ada catatannya bagus ini. Saya melihat bahwa dalam 2 tahun terakhir, ini menurut observasi saya ya. Iya. Ini nih kadang-kadang apa yang dilakukan oleh Sun FM tuh hampir mirip dengan saudara kita pada tahun 80-an 90-an. Radionya selalu dikunjungi oleh artis. Dulu tahun 80 bukan radio tahun 80-an di Banjarmasin. Dulu. Oh, Nusantara. Bukan Mang Hadi dulu kan. Itu selalu ramai gitu. Artis dan ini sekarang dilakukan oleh teman-teman ini. Salah satunya yang menarik. Ada tren musik Indonesia kan, jadi ada rating lagu-lagu ya, tanggal lagu. Ini kan segmentasi radio kan memang mengarah ke news ya. Emang apakah Sun FM juga begitu ya? Berapa persen porsi untuk musik, news? Masalahnya gimana supaya anak muda itu nggak jengah? Kalau mendengar apa MBG? Tarik napas dulu. Minum dulu kali ini. Oh, kita minum dulu kita. Minum dulu. Ya benar. Bismillah. Itu harus dirangkul kan? Betul. Jadi kalau secara demografinya segmen pendengar kita sebenarnya 24-35. Tapi kalau biasnya ini 24-35 sasaran kita nih. Tapi kalau by data sampai ada 18 tahun sih kalau usia mudanya. Dari mana data itu? Dari insight-nya sosial media kita. Kita tadi mendengar digital, aduh mau tarik kapan aja terus lengkap lah gitu data ya kan, pria berapa persen, wanita berapa persen, usia A, B, C tebal di mana kita, itu enak banget gitu. Kemudian bicara formula program radio, kalau tadi Om tanyakan berita berapa persen, berita tuh kita sebenarnya porsinya kecil Om, 10% berita tuh. Jadi sequel aja loh, ditimpa gitu ya. Betul, insert contohnya dia. Insert contohnya, insert. Jadi dalam satu hari tuh Om, kita punya 7 berita yang kita berikan nama insertnya Sun News. Kayak kita yang kemarin perjalanan jauh kemarin tuh. Ya, betul, itu kita masukin Sun News. 7 berita, kita siaran tuh 12 jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Jadi per 2 jam tuh ada lah. Itu pun berita-berita yang dipilih banget ya, yang memang segmen untuk anak muda. Oh enggak, kita base on news value sih sebenarnya berita aja. Umum aja, based on news value. Yang kita ambil, yang kita ada berita yang kita produksi sendiri, ada berita yang kita ambil dari kawan-kawan media lain. Jadi pasti kita sampaikan dikutip dari mana. Tapi kalau berita kita sendiri biasanya dari press release. Dari press release. 100% produk sendiri ya. Belum, paling dari 7 itu 2 punya kita. 2 punya kita, 4 kita pinjam punya media lain, terima kasih. Tapi kita pasti sampaikan, kita kutip dari Kompas kah, kita kutip dari Antara kah gitu. Sampai kemarin sempat CNN gitu kan. CNN betul. Dari Antara ada juga Barito Antara betul, ada beritanya juga. Asiknya tuh kita ngomong masalah radio ini memang enggak, ekspektasi terhadap radio saat ini kan udah memang jauh dari dulu. Kita memang berprofesi sebagai dulu pernah penyiar, perangkap
cari iklan. Ya dulu ya. Iya benar. Sampai operator segala. Kalau malam kita siaran sendiri dan lain-lain. Kalau sekarang itu kan semua serba digital ya. Jadi istilahnya kalau menyangkut SDM ini gimana Mas? Baik. Kita kan SDM ini juga sangat mempengaruhi Mau request ya? output. Kalau Anda lihat Kan dia mau kelas juga di profesional. sekarang gimana kalau Mas Badi lihat? Kalau di Sun FM SDM banyak gen sih. Gini. Untuk menyamakan Alur ya, alur. segmen itu gimana? Mereka tidak terlalu Aman. Alhamdulillah aman dong. Apa namanya? So far sih mereka bisa adaptasi cepat. beradaptasi cepat dan mereka lebih cepat juga kalau masalah digital sih. Betul. Belajar cepat. Ada latihan khusus untuk itu atau rekrutmen khusus kan? Biasanya sebulan 2 bulan trainingnya. Oh. Tapi yang memang saya ambil itu pasti anak-anak ikom semua tuh. Ikom. Jadi ketika mereka dikasih brief, udah Lebih mudah ya. lebih mudah. Betul. Iya, ketika ini saya pernah diwawancara diundang ke studio mereka. Oke. Saya jadi narasumber. Dia harus mereka berdua ini pintar. Jadi seolah-olah dia memposisikan bahwa antara hostnya dengan narasumber pas gitu. Usia saya kan udah di atas 50, dia mempaskan posisi. Udah bisa itu ya. Dia bisa ya Ambil beradaptasi. Ambil. Oh iya. Betul. Ada produser Om. SM-nya dulu. Iya. Ceng-cengnya dulu ya kan. Iya harus nih. Dibantu sama tim juga. Kalau bicara SDM tadi di aku tuh ada 2 produser Om. Jarang nih. Based on pengalaman juga ya, maksudnya kalau boleh sharing. Kadang-kadang ada radio di Banjarmasin yang memang single fighter tuh. Dia penyiar tapi jadi produser juga. Dia yang cari skrip sendiri. Oh, nyari sendiri. Iya, betul. Sementara di kami Sun FM. Iya, betul. Ya, tadi kita bicara SDM makanya tadi saya nyeletuk ya kos juga sih operasional. Nyambung lagi yang ke bertahan tadi. Iya, bisa bertahan, tapi belum tentu surplus nih. At least kita masih punya semangatnya untuk terus bisa radio. Tapi tetap nggak SM sebagai seorang SM 24 hours harus monitor radionya tetap. 24 hour Tapi nggak bukan sampai jam berapa operasional? sampai jam 8 malam. 8 malam. Berarti nggak harus dong. Enggak 24 jam. Radioku tuh sampai jam, jadi 8 malam selesai itu penyiarku program terakhir yang ada penyiarnya ya maksudnya. Ke 8.12 tuh sudah 8.9 tuh pasti chart sudah by produksi. Ada penyiarnya, tapi 9.12 tuh sudah playlist malam menemani Closing istirahat malam siaran some people jam 12. Bisa saja pakai instrumen terus rekaman-rekaman yang lain terus Iya untuk betul. operator radio ya. Betul. Jam 12 ke jam 7 radio istirahat dulu tuh. Tetap monitor nggak Mas di rumah? Di jalan atau gimana? Aku karena streaming ya, ini memudahkan saya untuk monitor kan, anytime pasti saya bisa monitor gitu. Kalau karena dibantu sama produser aman juga. Jadi itu produser pasti akan standby di studio, betul. Ada dan biasanya materi skrip, weekly report tuh sudah termonitor dari situ sih sebenarnya. Materinya apa hari ini apa mau naik apa, alhamdulillah. Gitu guys, thank you. Saya kebanyakan bicara nih. Justru itu yang gak ingin kami dengar. Ingin mendengar. Bagi orang manula kan manula kita ingin mendengar kan anak muda kreatif ngomong. Mungkin Bang Subhan Wibisono Nggak bayarannya cukup nggak untuk beli? Iya makanya Saya menuju Manula guys. Ini gigi udah nggak ada di tengah nih. dunia Ampun. tadi cukup menjanjikan nggak sih? Kan Nah, banyak itu. orang muda. Wah, ini menarik bang. Kok suka kan maaf Ini ya, jauh-jauh saya- dari saya Jakarta juga loh. kan ngalamin Jakarta ke sini. Orang Betawi ya. Ini Betawi. Saya ngalami juga di radio kan. Saya sebelum di Banjarmasin dulu di radio namanya Radio Stratus FM di Surabaya tuh. Oh, Surabaya. Surabaya. Suara Surabaya lagi. Iya, 2 tahun saya nyebrang ke Angkatan SS ya? makanya saya ngadopsi suara Surabaya, ada berita dan news itu kan. Wah kuat banget tuh. Gitu. Kalau Surabaya. SS masih ada. Anda seneng apa kok bisa bertahan? Saya kan masih wartawan, sudah umur ini masih tetap dari Siapa, wartawan Bang? dari pos. Siapa? Enggak, beliau juga wartawan. Nggih. Ya, beliau juga wartawan juga. Mantan kan jadi di guru kan, guru bahasa Inggris SMA. Mungkin Bang Subhan kok seneng apa sih? Alasannya kok masih demen di radio gitu, enggak lompat gue seneng di radio gitu. Jadi aktor kah? Kan aku aja menunjang nih. Iya kan? Ya, Light dulu. Nicholas Saputra. Ya. Gimana Bang? Bang Subhan. Kok masih betah gitu? Apa
pas menjanjikan atau gimana? Lebih Radio ya kita bicara ya. Dari sisi finansial mungkin ya. passionnya mungkin di situ sudah Nah itu mungkin sudah terjawab Bang Anas, betul sudah pasti bisa sudah. lah. Dan senang dah itu. radio sih memang. Apapun yang terjadi gitu ya. Iya betul. Tapi kalau terbuka kesempatan ya tidak untuk kesempatan ya guys. Gitu ya. Apa? Tapi di radio itu memang menarik sih, saya bisa bertemu banyak orang Kita dengan kita segala. jalan ya. Kita romannya jalan Iya di luar iya kecil gitu betul ya. betul. Narasumber dari program-program kami juga sangat beragam. Di dulu aku punya program di Senin pasti kami bisa berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Kami punya City Lounge, biasanya narasumbernya dari Pemkot, dari Polda. Nah, kalau kita bicara Pemkot kan SKPD-nya banyak lagi nih satuan kerjanya. Ada dari Dinsos, ada dari DLH segala macam. Kalau itu biasa juga monitor tuh kalau lagi rame di media apa. Minggu ini yang lagi rame apa nih? Setting buat minggu depan langsungnya kita lobby dulu Jadi Pak kesimpulannya, gitu. Bung Suwan masih betah itu karena kekuatan silaturahmi tadi. Radio itu kaya Kaya relasi. relasi. Betul. Gitu. Kalau kita kaya relasi, banyak teman, banyak Mudah-mudahan ya, amin. banyak teman, banyak rezeki. Ya. Amin. Rezeki kan bisa umur yang Saya panjang, kemarin sehat. pernah wawancara Iya. Pawan Birin nih, waktu beliau Iya. masih jadi pembekal sampai beliau jadi sekcam, terus berhenti. Wah, Itu ini berarti alami senior gitu guys loh. dari Jadi, zaman Paman Birin itu. kan Iya. narasumber itu nggak boleh lepas. Iya. Kayak Muhyiddin Maintain dulu. terus. Iya, Waktu iya. beliau masih jadi guru SGO, Iya. jadi anggota DPR Tapin, sampai jadi wakil ketua, kita pegang terus. Dia kenal itu, kan Betul. kekuatan itu akan kenal kan. Betul. Banyak teman, banyak terus. Itu betul. Gitu silakan Bang Tapi Suwan. fairly sebenarnya cukup nggak bertahan kalau di Sun Cukup. FM aja jadi Untuk- seorang stasiun media. Alhamdulillah. Dengan 2 istri ya. Amin, amin. Sana. Iya benar ya. Boleh dong. Boleh. Orang kan dibatasi 4 guys. Asal mampu tadi kan. Aduh, pulang nggak nih? Gitu ya Bang. Memang cukup ya untuk itu. Apa memang kita harus mencari job lain di luar itu? Kalau satu-satu nih, kalau radio kan isinya banyak nih. Ada penyiar, ada produser, ada saya posisinya. Kalau untuk penyiar, MC biasanya. Oh, tambahan ya. Iya dong, iya bener. Itu juga ya. Iya bener. Oh, iya, bener. Dari sesuatu Iya. pekerjaan akhirnya rezeki itu Penyiar, ya, MC. Produserku, alhamdulillah, anteng aja sih. Alhamdulillah. Apakah memang Sun FM kadang harus one day harus off air? Dulu kan masih ada off airan tuh. Iya bener Om. Belum. Salah satu belum ya? tools kita tuh Iya. Oh iya. untuk berapa banyak sih pendengar Betul. radio Betul. kamu gitu kan. Ya udah kita bikin offer rame. Ya. Biasa itu kan jadi kita kompal, kita kalau ketemu klien besoknya kita kasihkan. Ini loh acara kemarin KPI-nya berapa nih? 1.000. Dapat nih 1.000 nih. Adanya gitu kan. Salah satu strategi. Iya. Off air juga ya. Off air. Karena Off air. belum pernah off air sama sekali. Alhamdulillah off air di awal-awal 2022 apa 2023 ya saya lupa. Bikin badminton dalam mall. Nah, Takajud menangkis. Atrium 2 kita bikin Takajud menangkis. Makanya kita ingin dengan Takajud beliau menangkis. sangat kreatif. Itu bisa lihat di Makanya jangan sampai Instagram. masyarakat tuh radio itu sudah bangun enggak, ternyata dikemas secara serius, Nggih. refresh Nggih, dengan nggih. Dalam update, bentuk baru, nggak baik. Ternyata ya beliau masih ketawa ketiwi di sini, masih eksis gitu. Transmigrasi jalan terus. Takajud menangkis kita bikin gandeng PBSI aku. Om Bobi, terima kasih Om Bobi. Om Bobi PBSI, kalau nggak disupport PBSI kan nggak jalan juga. Terus basket, Basket juga. 3x3 kami bikin, Sun FM bikin juga. Itu di Plaza 2 depan Starbucks. Itu. Luar biasa. Ya. Berarti udah sering off air dan udah Itu kenal. ciri khas dari beliau kan orang kreatif, makanya kita bangga. Makanya pindah-pindah dari mana? Kalau dia itu kemarin ada 9 atau 8 ya. Station ya. Iya kurang lebih. Info wisata, ekonomi traveling mungkin Sun FM juga terlibat juga di dalamnya. Sering kami, sering ya kita kalau Dilibatkan ya. kompilasi kita untuk berita news juga sama. Ada bisa. Wisata. Iya. Oh, Kami jalan-jalan juga sering berdua. Iya benar. Terima kasih.
peserta. Ini Itu biasa sama kawan-kawan media lain. Kita jurnalis kan. Sudah 28 tahun kali. Mesti tripod belum menutup sih kan harapan dan harapan. Nah, ini tanda closing nih guys. Iya benar. Tujuannya apa? Harapannya apa sih? Harapan. Iya benar Om. Harus Harapan sebagai media secara general atau Sun FM, kalau Sun FM harapannya ya kami bisa tumbuh berkembang lebih baik, mudah-mudahan bisa lebih cepat sih, amin. expand iya benar Om. Mudah-mudahan bisa ketemu di Sun FM Palangka dan Sun FM Samarinda. Masih wacana. Harus. Ada ya. Mudah-mudahan. Mall juga. Iya. Iya, karena jaringan juga. Dengan CEO yang sama berarti. Aduh, harapannya begitu. Berarti dia naik lagi, bukan para- SM lagi dia, stand manager lagi. Satu, CEO-nya langsung. Amin. Jadi mohon doanya dari abang-abang senior kita ini. Udah nggak ada pertanyaan Bung Salva? Ya dosen kita juga nih. Kalau saya cuma satu, kalau saya sekarang mungkin jarang dengar ke sana, tapi saya cuma ngasih masukan ke sana. Mungkin hal-hal yang seperti info kebakaran yang sangat diperlukan saat itu, kayak orang perlu saat ini kebakaran di mana nih? Reportasi ya. Saat FM harus dibantu kayaknya, karena saat FM itu juga bisa memperluas listenernya gitu. Ketika kebakaran di mana, walaupun jauh orang pasti pengen tahu, karena sifat orang kepo semua gitu kan, kepo pengen tahu. Terus seperti info-info di sekitar di mall sini juga bisa dikasih masukan Oke. yang mereka perlukan. Terus yang kecil-kecil kadang diperlukan orang, mungkin harus tajam ke sana deh sedikit juga. Ya, Karena betul. Dulu kan tutup sejauh mana tuh porsi Duta Mall kan besar nih. Sun FM terlibat gimana? Pemberitaannya itu berapa persen? Spesial Tenang-tenangnya itu. buat mall ya. Buat mall itu ada khusus ya, segmen khusus. Sun FM porsinya paling besar untuk mall. Jadi Senin sampai Minggu Ada mereka jam 11 sampai jam 4 sore. Wah, luar biasa. Every day. Jadi harus klien itu diajar. Betul. Jadi tenan-tenan Bagus dong. kita infokan. Harus tuh. Programnya jalan terus. kan Pak Asep kan itu. Nggak kehabisan bahan, mereka habis jalan terus. Oh iya benar. Segmennya masih Iya, memuas. mau mobile banget ya. Jadi Senin sampai Jumat kami punya Sun on the Mall. Jadi warga ini yang 11 ke 4 ya. 11 ke 4 sore itu Sun on the Mall. Kalau warga Banjarmasin mau tahu promo dari tenan-tenan Duta Mall, monitor program itu. Karena dalam 1 jam ada 2 informasi tenan kita informasikan, promosi-promosi. Contohnya apa? Iya. Contohnya seperti apa mungkin promonya? Let's say contohnya. Nggak disebutkan produknya. Oh ya, kopi A lah. Ya. Kopi A hari ini up to 70%. Nah. Jangan lupa langsung datang ke sana. Terutama bagi Anda para pengguna BRI atau BI. BNI ya kan, BRI atau BNI itu dapat potongan sampai 70% guys. Gitu. Ya gitu informasinya. Itu 1 jam 2 info tenan. Dan di jam itu memang siaran radio kami, wah kita lanjut terus nih guys. Banyak ngomong saya. Memang kita pengen jual ngomong ya. Apa sih Sun FM kelebihannya? Oh iya. Alexa ya. Jadi itu Bang. Jadi dari jam 11 sampai jam 4 sore itu di paging dalam mall. Ada ya. Iya, di paging tuh siaran Sun FM. Jadi informasi yang disampaikan terkait promo disampaikan tepat sasaran untuk para pengunjung yang sedang melintas di Duta Mall. Jadi kalau masih bingung kita mau kemana sih sayang? 11 sampai kita udah kesini. Iya benar, 11 sampai ke jam 4 sore. 11 16. Jadi kita tidak kebingungan lagi. Nah, ya. bingungan lagi kalau masih Asik bingung dong. mau kemana. berarti muatan weekend tambah lebih. Weekend 5 namanya. Iya, 11 kena. Betul. Oke Bang Subhan Wibisono, kita berdoa jangan sampai mati suri kayak lagu lain kan, kayak Smart Dapat eksis ya. kita sedih, makanya kita Amin, iya betul. Sam harus tetap leading. Amin, terima kasih supportnya. Bang Subhan Wibisono, terima kasih. Om Anas, Om Rizwan, terima kasih. Sama anak Fadila. Saya Rizwan. Saya Risanta. Asal siapa? Sampai ketemu Jurnal Plus edisi berikutnya. Terima kasih. Weh.